Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rahmat Aris Pratomo, salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan di program studi perencanaan wilayah dan kota. Video kali ini saya buat sebagai salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang kepengajaran. Selama keterlibatan saya sebagai staf pengajar di Institut Teknologi Kalimantan, saya mengampu beberapa mata kuliah terutama terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara dalam video kali ini, saya akan fokus membahas mengenai mata kuliah manajemen risiko bencana yang disampaikan pada semester 7 dengan beban 2 SKS. Sebelum mendemonstrasikan langsung proses perkuliahan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah manajemen risiko bencana merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep-konsep manajemen, risiko, kerentanan, ancaman, adaptasi, dan ketahanan. Berbagai konsep ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami teknik-teknik terkait manajemen risiko bencana. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini itu ada 3, sementara capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu sendiri juga terdapat 3, yaitu yang pertama adalah mampu memahami konsep-konsep dasar bencana dan manajemen risiko bencana. Yang kedua adalah mampu menjelaskan hubungan manajemen risiko bencana dengan perencanaan wilayah. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisis tingkat risiko bencana suatu wilayah. CPMK itu sendiri kemudian diturunkan ataupun dioperasionalisasikan di dalam konsep mata kuliah itu sendiri dengan capaian kompetensinya. Untuk minggu pertama, mahasiswa diharap mampu memahami struktur mata kuliah, etika pembelajaran, kompetensi akhir, mata kuliah, dan tugas. Sementara minggu kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis bencana, dan minggu ketiga diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teori manajemen bencana, siklus manajemen bencana, dan tahapan kebutuhan kapasitas dalam manajemen bencana dalam berbagai perspektif. Selanjutnya, di minggu kelima dan keenam, mahasiswa diharap mampu memahami konsep dan teori risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Sementara minggu ketujuh, mahasiswa mampu atau diharapkan mampu memahami konsep dan teori ketahanan kota. Setelah evaluasi tengah semester, di minggu 9, 10, dan 11, mahasiswa diharap mampu memahami cara menilai tingkat risiko bencana di suatu kawasan dengan pendekatan partisipatif. Dan minggu ke-12 hingga ke-15, mahasiswa mampu atau diharap mampu untuk menilai tingkat risiko bencana di suatu kawasan dengan pendekatan partisipatif. Sementara metode pembelajaran yang akan diterapkan atau yang diterapkan di dalam mata kuliah manajemen risiko bencana terdiri dari 4. Yang pertama adalah diskusi tatap muka, yang kedua adalah kuis pengayaan materi, dan yang ketiga adalah diskusi contoh kasus, dan yang terakhir adalah praktek kasus nyata. Di dalam praktek kasus nyata ini, mahasiswa diharapkan mengacu pada buku ajar yang sudah diterbitkan, yaitu penilaian risiko bencana berbasis masyarakat untuk seri bencana banjir. Sistem evaluasi yang diaplikasikan di dalam mata kuliah ini secara garis besar terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pendalaman materi yang terbagi menjadi 3 evaluasi. Yang pertama adalah tugas pendalaman materi 1 dengan bobot evaluasi 10%, sementara tugas pendalaman materi kedua memiliki bobot penilaian 15%,
dan ujian tengah semester dengan komponen evaluasi atau persentase evaluasi sebesar 25%, sementara evaluasi yang kategori kedua yaitu kerja dan karya kelompok kecil itu terdiri dari satu evaluasi dengan bobot penilaian 20%, dan kategori yang ketiga yaitu kerja dan karya kelompok besar terdiri dari satu evaluasi dengan bobot evaluasi sebesar 30%. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu rangkaian proses perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik sekalian. Jadi sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Ini kayaknya tepat waktu semua ya, karena sesuai dengan perjanjian kita di kontrak kuliah kita bahwa kalau telat 15 menit jadi tidak perlu masuk perkuliahan ya. Pada minggu ke-9 ini jadi sub mata kuliah topik yang akan dibahas adalah penilaian kerawanan bencana banjir berbasis masyarakat. Jadi sub CPNK yang ingin dicapai untuk di pekan ke-9 nanti sampai ke pekan ke-11 adalah mahasiswa atau kalian semua ini mampu memahami cara menilai tingkat risiko bencana di suatu kawasan dengan pendekatan partisipatif. Sebelum saya menjelaskan ini lebih lanjut, bagaimana minggu kemarin UTS-nya lancar-lancar saja atau lancar-lancar aja ya? Saya rasa sudah bisa menjawab semuanya karena kelas ini kayaknya rajin-rajin masuk ya. Jadi kalau tidak bisa menjawab itu kebangetan ya. Jadi pasti saya yakin bisa menjawab semua. Jadi, baik, kalau kita masuk langsung terkait dengan penilaian kerawanan bencana banjir berbasis masyarakat, kemudian muncul pertanyaan ya, kenapa sih lantas perlu kita menilai kerawanan bencana itu berbasis masyarakat? Jadi banyak sekali sebenarnya penilaian bencana banjir itu sendiri itu dengan metode-metode yang banyak banget. Kalau kalian searching itu banyak banget. Tapi kenapa sih berbasis masyarakat itu perlu? Jadi kita perlu memahami bahwa masyarakat itu merupakan tapi merupakan orang yang paling atau individu atau misalnya objek yang paling terdampak dari adanya banjir. Dan tentu saja karena mereka yang paling terdampak banjir, tentu saja mereka paling mengetahui kawasannya ya, sering terkena banjir, sehingga seharusnya itu mereka itu tidak hanya sebagai objek, tapi bagaimana kita menempatkan masyarakat itu juga sebagai subjek dari penilaian atau dalam pengurangan risiko bencana. Nah, pada perkuliahan hari ini itu kita akan membahas atau sebenarnya ini merupakan pendalaman materi atau penjabaran dari buku ajar yang sudah saya bagikan kepada adik-adik sekalian ya, kepada kalian semua. Itu mungkin di awal, kalau nggak salah saya di awal perkuliahan itu tentang penilaian risiko bencana berbasis masyarakat. Kenapa ini dibagi setelah UTS? Karena harapannya di setelah UTS ini metode pembelajaran kita itu lebih ke PBL ya, problem based learning. Jadi bagaimana kita tidak hanya tekstual, hanya textbook, tapi juga bagaimana kita nanti bisa terlibat langsung ke masyarakat. Jadi mendalami permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat karena berbeda. Nanti mungkin ada kelompok yang di kawasan A, ada kelompok yang di kawasan B, ada kelompok yang di kawasan C. Nanti pasti berbeda permasalahannya. Nah, tujuannya dari mata kuliah atau sistem pembelajaran ini itu mengetahui itu. Jadi kalian tidak hanya mengetahui textbook, tapi juga bagaimana sih mendalami di masyarakat. Jadi nanti di minggu ke-12 sampai ke-15 kalian nanti akan turun ke lapangan, langsung mempraktekkan isi dari buku ajar ini, bagaimana sih kalian melibatkan masyarakat di dalam penilaian risiko bencana. Selanjutnya, jadi nanti kuliah hari ini itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama review, seperti biasa saya pasti akan mereview materi-materi sebelumnya yang relevan dengan materi pada minggu kali ini.
kemudian akan membahas penghentian banjir. Tentu saja ini juga sudah pernah dibahas di minggu kedua, kalau nggak salah minggu kedua atau minggu ketiga. Kemudian kerawanan bencana banjir dan tahapan penilaian kerawanan banjir berbasis masyarakat. Kita langsung saja. Jadi tentu saja kalian, saya nggak tahu sekarang masih sering ada yang membaca koran itu masih digital ya, tapi ini kurang lebih hampir sama ya, meskipun digital tapi bentuknya juga kayak koran gitu. Jadi di mana-mana itu, apalagi koran-koran di Indonesia itu dalam tiap bulan itu pasti ada bahas-bahasan tentang ini banjir, ini ada bencana A, bencana B. Tapi saya pengen tahu sih, sebenarnya kalian tahu nggak sih beda antara fenomena atau fenomena alam dengan bencana? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau pemahaman apa sih fenomena alam dan apa sih itu bencana? Maka kalian sebenarnya sudah bisa membedakan fenomena dengan bencana. Atau jangan-jangan kalian ini menganggap bahwa semua fenomena alam itu adalah bencana atau semua bencana itu adalah fenomena alam. Ada ide atau ada pemahaman? Karena ini hal yang sangat tricky ya. Jadi kadang kita tidak mengetahui bahwa ini bencana. Ini sebenarnya sebuah fenomena alam saja. Bahwa ya, silakan. Kenalkan saya Ya. kalau menurut saya fenomena sama bencana itu agak berbeda, tapi sekilas mirip gitu kan. Kalau untuk fenomena alam itu terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia dan dampaknya itu juga kurang terasa bagi masyarakat atau manusia. Sedangkan kalau bencana itu dampaknya begitu terasa bagi masyarakat maupun manusia gitu Pak. Jadi ada muncul kerusakan atau korban dari bencana itu. Ya, baik. Mungkin satu saja cukup ya, karena agar kita bisa fokus nanti ke topik utama. Jadi sebenarnya memang yang bisa kita tangkap dari poin apa yang disampaikan oleh Pak tadi adalah bagaimana fenomena atau dalam hal ini adalah fenomena alam adalah suatu gejala yang sebenarnya dia itu terjadi untuk mencapai keseimbangan alam. Jadi dia pasti akan terjadi. Gunung meletus adalah bencana, belum tentu. Gunung meletus bisa saja adalah suatu proses yang memang dibutuhkan bumi kita untuk memang meletuskan apa yang ada di dalam bumi ini untuk mencapai keseimbangan. Makanya kenapa kalau gunung meletus kita bisa memprediksi nanti dia pasti akan meletus lagi gitu, karena memang dia adalah siklus, akan terjadi terus-menerus, dia seperti siklus. Nah, apabila gunung meletus ini berdekatan dengan lokasi manusia atau bisa dia menyebabkan kerusakan lahan pertanian atau hal-hal yang menimbulkan kerugian, maka dia jadi bencana. Jadi fenomena alam, misalnya mungkin kita kurang familiar, tapi misalnya mencairnya gunung es misalnya ya, itu kadang kan kita tidak merasa secara langsung tuh, wah itu cuma fenomena alam, tetapi dampaknya itu juga akan terdampak kita pada suatu masa gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita lihat, apakah terjadi angin topan misalnya, angin puting beliung ya, kalau dia hanya terjadi di hutan biasa itu cuma jadi sekedar fenomena saja, memang karena itu alam ya, jadi memang alam yang memang sudah terjadi seperti itu saja. Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena alam itu tadi disampaikan untuk mencapai suatu titik keseimbangan di dalam. Jadi poinnya adalah dia memang suatu kejadian yang memang sudah seharusnya terjadi. Sementara yang perlu di-highlight perbedaan antara fenomena alam dengan bencana, apabila dia sudah menimbulkan kerugian, maka dia jadi bencana. Itu yang juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, tentang penanggulangan bencana. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau kalian lihat nah ini apakah misalnya contoh seperti ini, kalau dia terjadi di ruang terbuka saja, tornado misalnya, atau ini apa? Bisa ya, jadi misalnya angin ya, tornado misalnya kayak gitu, kalau terjadi di ruang terbuka saja tidak ada kerugian, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah merusak katakanlah aspal atau jalan, itu kerugian berarti kan. Kerugian ini bukan berarti harus kematian atau luka atau apa, tapi sudah ada hal-hal yang dirugikan. Ini kita bisa lihat
Ini tentu saja merugikan kan. Nah ini berupa bencana. Jadi kalau banjir begitu saja terjadi di permukaan yang tidak ada merugikan kita atau siapapun, itu ya sekedar fenomena alam. Apakah tsunami pasti jadi bencana? Enggak. Tsunami itu banyak terjadi sebenarnya, tapi mungkin yang kita tahu ya apabila dia hit satu kawasan yang merugikan. Tapi banyak tsunami yang terjadi di tengah laut itu banyak terjadi yang tidak terreport atau mungkin terreport tapi tidak dipublikasikan ke halayak ramai. Nah, kemudian kita membahas tentang banjir. Ini sebenarnya sudah dibahas seperti saya sampaikan di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Ini hanya sebagai bukan review kembali juga, tapi mungkin ada yang kurang memahami gitu. Jadi penjelasan banjir adalah suatu fenomena alam tadi ya. Jadi apabila dia tidak merugikan maka dia hanya sekedar fenomena alam. Tetapi apabila dia terjadi atau menyebabkan dampak terhadap manusia genangan tersebut, maka dia dikatakan sebagai bencana banjir. Nah, jadi untuk menilai suatu resiko, tingkat resiko suatu bencana, maka minimal ada dua komponen, yaitu komponen kerawanan dan komponen kerentanan. Ada beberapa peneliti yang juga memasukkan komponen kapasitas ataupun komponen lainnya, tetapi minimal terpenuhi dua komponen, yaitu komponen kerawanan dan komponen kerentanan. Dan di sini bisa dilihat bahwa risk itu apabila tidak terjadi bencana dia hanya sekedar risk, tetapi apabila dia terjadi bencana maka risk tersebut menjadi bencana. Ya, jadi misalnya wilayah ini adalah berisiko bencana, maka kenapa dikatakan berisiko bencana? Karena belum terjadi bencana. Tapi kalau sudah terjadi bencana, wilayah ini ada wilayah bencana karena terjadi bencana di situ. Jadi kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah terkena bencana banjir. Jadi ini perlu diketahui dulu. Jadi ada yang membahas tentang kerentanan, perlu juga membahas tentang kerawanan, karena kerawanan itu merupakan satu tahap yang perlu kita ketahui. Kita mau menilai kerentanan, tapi kalau daerah situ tidak rawan dari bencana, ya buat apa juga kita mengidentifikasi kerentanan. Jadi kalau menurut saya pribadi, maka yang perlu dilakukan pertama adalah kerentanan dulu. Jadi kalau kita mengkaji kerawanan dulu, kalau mengkaji kerentanan, misalnya kita mengkaji tsunami tapi di atas gunung, buat apa kita kerentanan tsunami di atas gunung gitu? Doesn't make sense, karena itu bukan kawasan yang akan rawan terjadi tsunami. Tapi kalau di atas gunung masih mengkaji gempa bumi, itu masih make sense, karena mungkin saja ada patahan di situ ya. Jadi analoginya atau logikanya seperti itu. Nah, untuk tahapan penilaian kerawanan banjir berbasis masyarakat ini nanti akan kalian lakukan pada saat di lapangan. Yang pertama adalah penentuan lokasi prioritas. Jadi ini penting ya buat kalian. Jadi nanti akan dibagi kelompok. Mungkin saya rasa di pekan sekarang 9, 10, 11, pekan 11 nanti akan dibagi kelompok. Nanti kita akan sesuaikan apakah 2 kelompok saja atau 3 kelompok. Nah, nanti kelompok ini berdasarkan prioritas. Jadi nanti yang pertama seperti yang sebelum-sebelumnya kakak kelas kalian, yang pertama nanti satu grup akan menentukan atau mengkaji satu kota dulu. Jadi misalnya tahun ini, kalau tahun sebelumnya ada di Balikpapan, bagaimana kalau tahun ini kita ke Samarinda? Kita sepakati di Samarinda satu kelas nanti akan melakukan penentuan lokasi prioritas. Jadi dari mana lokasi prioritas itu nanti kita akan lihat data-data dari BPBD ataupun data dari tata ruang ya, mana kawasan yang rentan terhadap atau kawasan yang pernah terdampak bencana banjir. Nanti kita sortir ya, kita kumpulkan, terus nanti kita nilai jumlah rumah terendam, jumlah kerugian material, luas genangan, dan kemudian nanti kita akan melakukan penilaian interval kelasnya. Jadi nanti kita klasifikasi mana yang dia masuk dalam kelas tinggi dan mana masuk kelas rendah. Nanti yang kelas tinggi itu merupakan prioritas
lokasi yang akan dijadikan studi kalian. Karena kalau yang tidak prioritas bisa dilakukan, tapi menurut saya atau mungkin menurut ya dari tingkat prioritasnya menjadi kurang perlu ya. Jadi mungkin kita dahulukan yang prioritas dulu. Jadi seperti ini, contohnya ini ada di buku juga, nanti bisa dipelajari ya. Jadi kita klasifikasi, misalnya ini contoh interval kelasnya ini saya rasa sudah pada tahu ya. Jadi nilai tertinggi, jadi nanti dari hasil indikator-indikator yang dinilai, nanti yang paling tinggi, misalnya ini dilihat bahwa klasifikasinya, misalnya kelurahan E dengan kelurahan D itu merupakan prioritas utama, jadi diambil nanti 2 kelurahan. Penentuan kelompoknya nanti berdasarkan ini. Kalau ternyata prioritasnya ada 3 ya kita bagi 3, kita split 3. Kalau jadi 2, cuma 2 kita split jadi 2 saja. Nah yang kedua adalah penentuan lokasi rawan. Kalau tadi lokasi prioritas, di tahapan yang kedua ini sudah split ke kelompok masing-masing. Kalau tadi masuk kelas, kemudian ini split masing-masing. Nah tiap kelompok nanti akan mencoba mengidentifikasi 9 indikator ini. 9 indikator ini bisa saja tidak semuanya akan dipakai sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Jadi ini ada 9 indikator, nanti dinilai. Kemudian yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Jadi kalian nanti tiap kelompok harus mempersiapkan ini. Jadi print out peta citra lokasi dengan ukuran A2. Jadi karena nanti ini bebas masyarakat, dia nanti akan menggunakan semacam participatory mapping. Jadi nanti masyarakat akan menggambarkan skala tidak menjadi hal yang utama di sini. Jadi participatory mapping itu sebenarnya adalah bagaimana kalian yang mahasiswa ini sebenarnya memahami peta itu. Jadi masyarakat tidak mengetahui skala TIS-nya itu nggak masalah. Tetapi kalian nanti sebagai fasilitator harus mengetahui. Jadi pada saat dia menggambar lokasi A, itu kalian sudah bisa menginterpretasi di mana benar-benar skalanya yang tepat. Jadi tidak semua masyarakat itu mengetahui perpetaan ya. Jadi bagaimana kita juga harus engage sama mereka, harus encourage mereka, mendorong agar bisa paling tidak mendekati dengan sistem peta yang sebenarnya. Jadi ini persiapan alat dari print out peta, kertas karton, kertas lipat, lem, gunting, dan 12 spidol warna-warni. Menarik kan sebenarnya? Jadi menarik. Kemudian alur langkah kerja. Jadi ini alur langkah kerja ini merupakan tahapan yang akan kalian lakukan. Poin pentingnya di sini adalah ada 3. Yang pertama kalian pemetaan, yang kedua mengidentifikasi penyebab banjir, dan yang ketiga adalah membuat transit. Yang pertama pemetaan, ini saya jelaskan detailnya. Jadi nanti sudah ada instruksi. Jadi di buku itu juga sudah ada instruksi kalian apa yang harus dilakukan. Dan poin keempat adalah kalian memandu masyarakat di peta tersebut menggambarkan. Jadi misalnya menggambarkan delineasi, di sini sudah terjadi banjir. Kemudian ditanya frekuensi banjirnya. Jadi misalnya dia menggambar 3 lokasi genangan banjir, apakah ketiga ini memiliki frekuensi yang sama? Jadi misalnya, oh ini tiap 3 bulan terjadi banjir, ini terjadi tiap tahun, oh ini terjadi tiap minggu. Itu kenapa penting? Nanti di belakang. Kenapa penting kalian mengetahui frekuensinya? Waktu terjadinya banjir ini berkaitan dengan frekuensi banjir ya, tentu saja. Kemudian magnitud, tinggi rendaman banjir, magnitud itu ya magnitud tidak harus terafiliasi dengan gempa ya, magnitud itu kekuatannya. Kemudian durasi terjadinya banjir dan luas genangan. Nanti semua mahasiswa sebagai fasilitator mencatat. Ya. Jadi ini poin utamanya adalah masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah penyebab banjir. Di sini kalau kalian lihat gambar di sebelah kanan ya. Ini saya mengambil contoh lain. Jadi bagaimana masyarakat, ini penelitian kami di MPB, bagaimana masyarakat mempersepsikan penyebab dari gempa bumi. Jadi ada yang mengafiliasikan dengan keagamaan, ada yang mengafiliasikan dengan sebab-sebab lainnya. Jadi begitu. Jadi misalnya ini contoh religious leader, dia mengatakan bahwa penyebab gempa itu adalah kekuatan Tuhan.
Jadi dari masyarakat itu memang fakta yang ada di lapangan. Jadi itulah penyebab banjir kita harus menggali sebenarnya apa sih, kenapa itu perlu? Karena sebenarnya ini nanti yang kita perlukan untuk memitigasi bencana banjir di sini. Jadi pengetahuan lokal. Ini penyebab banjirnya, nanti kalian susun seperti itu, di mapping seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan transip. Kenapa pembuatan transip ini? Karena ini berkaitan dengan kita mengidentifikasi penggunaan lahan di situ. Jadi melihat hubungan antara penggunaan lahan sama penggunaan lahan dengan kejadian banjir. Ya. Jadi sama, kalian nanti menggambar seperti contoh di sebelah kanan ada media gambarnya, ada variabelnya apa saja. Garis putih adalah batas dari tiap ini ya, tiap penggunaan lahannya ya, dengan kondisi topografi. Kemudian yang terakhir adalah mengklasifikasi tingkat kerawanan banjir. Dari 9 variabel tadi, nanti akan kalian golongkan menjadi frekuensi banjir dan magnitudo banjir. Tentu saja ada pertanyaan lain yang kenapa jadi tinggal 2 gitu. Nah, pertanyaan lain ini itu menjadi justifikasi penyebab-penyebab terjadinya banjir. Jadi kerawanan banjir, penyebab banjir itu tidak akan memberikan penilaian terhadap kerawanan banjir, tetapi dia untuk menggali apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Ya, jadi untuk kerawanan banjir nanti akan terbagi menjadi 2. Jadi nanti bisa terlihat di sebelah kanan hubungan antara magnitudo sama frekuensi. Jadi kecenderungan banjir yang terjadi berulang lebih sering itu magnitudenya lebih kecil dibandingkan dia banjir yang terjadi setahun sekali. Karena kenapa? Banjir itu terutama di perkotaan akan sangat terhubung dengan curah hujan. Jadi biasa curah hujan yang banjir yang lama itu curah hujannya juga akan semakin tinggi. Ya. Itu saja mungkin penyampaian untuk kuliah kita kali ini. Ada pertanyaan? Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya minta kalian untuk membaca lagi bukunya, mempersiapkan karena di minggu berikutnya kita akan membahas mengenai kerentanan. Jadi mungkin saya harapkan lebih banyak nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali ya, kita bahas di kelas. Karena harapannya saya begitu kalian nanti lepas ke lapangan atau terjun ke lapangan sudah tidak menemui permasalahan-permasalahan yang ya sebaiknya itu kita selesaikan di ruang kelas begitu ya. Baik, mungkin itu saja saya akhiri perkuliahan kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian video PDD UKTPT bidang kepengajaran saya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu dan perhatian.